Pernahkah kamu merasa hatimu lelah, padahal hidupmu terlihat baik-baik saja? Ada gelisah yang tak bisa dijelaskan, tenang yang tak kunjung datang. Jika itu yang kamu rasakan, mungkin bukan hidupmu yang salah, melainkan hatimu sedang memanggil sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan dirimu sejenak, tarik napas perlahan, dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di sini. Kamu tidak kebetulan mendengarkan ini. Jika hatimu sedang gelisah, jika jiwamu terasa kosong meski dunia ramai, ketahuilah satu hal. Hatimu belum rusak, ia hanya rindu pada ketenangan yang sejati. Ucapkan dalam hatimu tanpa suara namun penuh keyakinan. Aku sedang dalam perjalanan kembali kepada Allah. Apapun yang aku rasakan hari ini adalah bagian dari proses penyembuhan jiwaku. Aku pantas untuk hidup dengan hati yang tenang dan damai. Video ini bukan sekadar kajian. Ini adalah perjalanan batin. Perjalanan menuju rahasia ketenangan hati yang selama ini kamu cari di luar, padahal ia selalu menunggumu di dalam. Bab 1. Ketika hati mulai bertanya. Di satu titik dalam hidup, ada saat di mana hati terasa penuh, namun kosong sekaligus. Kita tertawa, bekerja, beribadah, berbicara dengan banyak orang. Tetapi ketika malam tiba dan dunia sunyi, ada sesuatu yang mengganjal. Bukan sakit yang bisa ditunjuk, bukan luka yang berdarah, melainkan bisikan halus dari dalam diri yang bertanya, "Mengapa aku belum benar-benar tenang?" Pertanyaan ini tidak datang kepada semua orang, hanya kepada mereka yang hatinya masih hidup, yang jiwanya belum mati oleh hiruk-pikuk dunia. Ketenangan hati bukan tentang tidak adanya masalah, karena justru orang paling gelisah seringkali adalah mereka yang hidupnya tampak baik-baik saja. Ketenangan adalah kondisi batin yang tidak terguncang, meski ombak kehidupan datang silih berganti. Banyak yang mencarinya di luar, pada harta, jabatan, pengakuan, bahkan pada manusia. Namun semakin dikejar, semakin ia menjauh, seolah ingin mengatakan bahwa ketenangan tidak pernah tinggal di tempat yang salah. Islam mengajarkan bahwa hati adalah pusat segalanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Hati bukan sekadar organ, ia adalah ruang rahasia tempat iman bernaung, tempat rasa takut dan harap bertemu, tempat Allah melihat hambanya bukan dari rupa, melainkan dari kejujuran batinnya. Maka siapa yang lalai menjaga hatinya, sesungguhnya ia sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya. Seringkali kegelisahan muncul bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena hati hadir tanpa makna. Lisan berzikir namun pikiran berkelana. Tubuh bersujud namun jiwa sibuk menghitung dunia. Disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Ketenangan tidak lahir dari banyaknya amal, tetapi dari kedalaman kesadaran saat beramal. Satu doa yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Allah, lebih menenangkan daripada 1000 kata yang kosong dari rasa. Bab ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan mendengar suara hati yang selama ini kita abaikan. Sebelum melangkah lebih jauh menuju rahasia ketenangan, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar mencari Allah atau hanya mencari rasa aman dari dunia? Karena dari pertanyaan inilah, perjalanan menuju hidup yang damai akan benar-benar dimulai. Bab 2. Hati yang lelah oleh dunia. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur panjang atau liburan mahal. Kelelahan itu menetap di dalam dada, membuat hati terasa berat meski tubuh tampak baik-baik saja. Inilah lelah yang lahir dari terlalu lama memikul dunia di pundak jiwa. Kita terbiasa mengejar, membuktikan, mempertahankan citra, hingga lupa bahwa hati manusia tidak diciptakan untuk menjadi tempat singgah segala beban dunia. Dunia mengajarkan kita untuk selalu lebih cepat, lebih tinggi, lebih diakui. Tanpa sadar, hati pun ikut berlomba, membandingkan diri, merasa tertinggal, merasa kurang. Dari sinilah kegelisahan tumbuh perlahan. Bukan karena kita miskin,
tetapi karena hati tidak pernah merasa cukup. Padahal Islam tidak melarang memiliki dunia. Yang dilarang adalah ketika dunia memiliki hati kita sepenuhnya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Dia menjanjikan ketenangan bagi hati yang bersandar. Ketika hati menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang fana, ia akan terus takut kehilangannya. Namun saat hati belajar bergantung kepada yang maha kekal, rasa takut itu perlahan luruh. Disinilah rahasia besar itu bekerja. Ketenangan lahir bukan dari memiliki banyak, tetapi dari melepaskan ketergantungan yang salah. Hati yang lelah seringkali bukan karena dosa besar, melainkan karena lupa. Lupa bahwa hidup ini sementara. Lupa bahwa kita hanyalah musafir. Lupa bahwa semua yang kita kejar akan kita tinggalkan. Ketika kesadaran ini kembali, sesuatu berubah. Nafas terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai batin. Karena hati telah menemukan tempat pulang yang sebenarnya. Maka sebelum melangkah lebih jauh, izinkan hati beristirahat dari dunia. Bukan dengan menjauhinya, tetapi dengan menempatkannya pada posisi yang benar. Dunia di tangan, bukan di hati. Karena selama hati masih menjadikan dunia sebagai tujuan, ketenangan hanya akan menjadi janji kosong. Namun ketika dunia diturunkan derajatnya dan Allah dinaikkan di dalam batin, saat itulah ketenangan mulai mendekat tanpa perlu dikejar. Bab 3. Mengenal sunyi yang menyembuhkan. Ada sunyi yang menakutkan dan ada sunyi yang menyembuhkan. Kebanyakan manusia lari dari kesunyian karena takut bertemu dengan dirinya sendiri. Padahal di sanalah kebenaran sering bersembunyi. Sunyi bukan tentang sepi dari suara, tetapi tentang ruang di mana hati berhenti berdusta. Ketika dunia berhenti berbicara, barulah jiwa mulai didengar. Dalam kesunyian, topeng-topeng runtuh. Kita tidak lagi sibuk menjadi siapapun di mata manusia. Tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat, sukses atau bahagia. Yang tersisa hanyalah seorang hamba, rapuh, penuh harap, dan seringkali penuh salah. Justru di titik inilah Allah paling dekat. Karena Allah tidak menunggu hamba yang sempurna, Dia menunggu hamba yang jujur. Rasulullah SAW memiliki waktu-waktu sunyi yang dalam. Di tengah kesibukan dakwah dan tanggung jawab umat, beliau menyendiri bersama Rabb-Nya, memperpanjang sujud, memperlama doa. Dari sunyi itulah lahir kekuatan, kejernihan, dan ketenangan yang tidak bisa ditiru oleh dunia. Ini isyarat halus bahwa hati manusia membutuhkan jeda dari kebisingan agar bisa kembali lurus. Banyak kegelisahan muncul karena hati terlalu sering terpapar suara luar, namun jarang mendengar suara dalam. Kita tahu banyak tentang dunia, tetapi asing dengan keadaan jiwa sendiri. Sunyi yang terhubung dengan Allah bukan membuat hidup terasa kosong, justru mengisinya dengan makna. Di sana, luka-luka lama mulai berbicara dan perlahan disembuhkan oleh kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Jika hari ini hatimu gelisah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang ia butuhkan bukan jawaban dari manusia, melainkan pertemuan dengan Tuhan dalam kesunyian. Bukan sunyi yang hampa, tetapi sunyi yang dipenuhi zikir, doa, dan kejujuran. Karena dari sanalah ketenangan sejati sering turun, pelan-pelan, seperti embun di waktu fajar. Bab 4. Saat hati belajar berserah. Ada titik dalam hidup di mana manusia sadar bahwa tidak semua hal bisa ia kendalikan. Seberapapun kuat usaha dilakukan, tetap ada pintu yang tidak terbuka, doa yang belum terjawab, dan rencana yang runtuh di tengah jalan. Di saat inilah hati diuji, apakah ia akan melawan takdir dengan kegelisahan, atau menerimanya dengan kepercayaan yang tenang. Berserah bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa hati telah mengenal siapa Tuhannya. Banyak orang keliru memahami tawakal. Mereka mengira berserah berarti berhenti berusaha. Padahal Islam mengajarkan sebaliknya. Usaha adalah tugas manusia, hasil adalah urusan Allah. Ketika hati memikul dua-duanya sekaligus, ia akan kelelahan. Namun saat hati menyerahkan hasil kepada Allah setelah ikhtiar terbaik, ada ruang lapang yang terbuka di dalam batin. Ruang yang bernama ketenangan. Berserah adalah proses yang sunyi dan dalam. Ia tidak selalu terlihat dalam kata-kata, tetapi terasa dalam sikap. Hati tidak lagi reaktif, tidak mudah marah ketika rencana gagal, tidak hancur saat harapan tertunda.
Bukan karena tidak peduli, tetapi karena yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tidak kita pahami hari ini. Keyakinan inilah yang menjadi penyangga jiwa di tengah badai. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan kecukupan bagi siapa saja yang bertawakal kepadanya. Kecukupan ini bukan selalu tentang materi, tetapi tentang rasa cukup di hati. Orang yang berserah tidak selalu memiliki banyak, tetapi ia jarang merasa kekurangan. Karena yang ia miliki adalah kepercayaan bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah, meski belum terlihat sekarang. Ketika hati belajar berserah, hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap datang tetapi tidak lagi menguasai jiwa. Doa tetap dipanjatkan, air mata tetap jatuh, namun di balik semua itu ada ketenangan yang lembut. Sebuah bisikan iman yang berkata, Allah tidak pernah salah menulis takdir. Dan dari keyakinan itulah, kedamaian mulai berakar semakin dalam. Bab 5. Luka yang membuka jalan cahaya. Tidak semua luka datang untuk menghancurkan. Sebagian luka justru hadir untuk membuka mata hati yang selama ini tertutup. Namun manusia sering terburu-buru ingin sembuh, tanpa sempat memahami pesan di balik perih yang Allah izinkan. Padahal setiap luka batin menyimpan pelajaran yang jika direnungi, mampu mengantarkan jiwa pada tingkat kedewasaan dan ketenangan yang lebih dalam. Luka sering membuat hati bertanya, mengapa doa terasa jauh? Mengapa hidup terasa berat? Di saat seperti ini, iman tidak sedang melemah, tetapi sedang dibentuk. Allah tidak menguji hambanya untuk melihat seberapa kuat tubuhnya, melainkan seberapa jujur hatinya saat berada di titik paling rapuh. Dari keretakan itulah, cahaya sering masuk tanpa kita sadari. Banyak hati yang akhirnya dekat dengan Allah bukan karena kebahagiaan, tetapi karena luka. Ketika sandaran dunia runtuh satu persatu, barulah hati mencari tempat berpijak yang tidak pernah goyah. Dalam kesedihan yang paling sunyi, doa menjadi lebih tulus, air mata menjadi bahasa yang paling jujur, dan kehadiran Allah terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Islam tidak mengajarkan untuk memuja luka, tetapi mengajarkan untuk memaknainya. Luka yang tidak dipahami akan berubah menjadi kepahitan, namun luka yang diserahkan kepada Allah akan menjelma menjadi kebijaksanaan. Dari sanalah lahir hati yang lembut, tidak mudah menghakimi, dan lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa ditempa. Jika hari ini hatimu masih menyimpan luka, jangan tergesa menutupnya. Hadapkan ia kepada Allah dengan jujur dan tanpa topeng. Karena bisa jadi, justru dari luka itulah Allah sedang membuka jalan cahaya menuju hidup yang lebih damai. Jalan yang tidak bising tetapi dalam, tidak ramai tetapi penuh makna. Bab 6. Zikir yang menghidupkan jiwa. Ada kalimat-kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan langit. Kalimat yang jika diucapkan dengan hati yang hadir, mampu menenangkan jiwa yang paling gelisah. Zikir bukan sekadar pengulangan kata, ia adalah jembatan halus antara hati hamba dan kehadiran Allah. Ketika dunia terasa bising, zikir menjadi bisikan lembut yang menenangkan dari dalam. Banyak orang berzikir, namun sedikit yang benar-benar merasa hidup dengannya. Karena zikir bukan tentang seberapa sering kata diulang, tetapi seberapa dalam hati terhubung. Satu tasbih yang diucapkan dengan kesadaran penuh bisa lebih menenangkan daripada ribuan lafaz yang terucap tanpa rasa. Disinilah rahasia itu bekerja. Zikir yang hidup lahir dari hati yang sadar akan siapa yang sedang diingat. Allah sendiri menegaskan bahwa dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Bukan pikiran, bukan keadaan, tetapi hati. Karena ketenangan sejati tidak bergantung pada situasi, melainkan pada kedekatan dengan Sang Pencipta situasi. Saat hati dipenuhi zikir, ruang untuk cemas menyempit, ruang untuk takut mengecil, dan ruang untuk berharap semakin luas. Zikir juga mengajarkan hati untuk kembali dari masa lalu yang penuh penyesalan dan dari masa depan yang penuh kekhawatiran. Ia menarik jiwa ke saat ini, ke hadapan Allah, di mana tidak ada yang perlu ditakuti selain kehilangannya. Di momen inilah jiwa beristirahat dari pikirannya sendiri. Jika hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas, mungkin bukan keadaan yang perlu diubah, melainkan isi hati yang perlu diisi. Bukan dengan suara dunia, tetapi dengan zikir yang lembut dan jujur.
Karena ketika Allah hadir di dalam hati, kegelisahan tidak lagi menemukan tempat untuk tinggal. Bab 7, Ikhlas pintu sunyi menuju damai. Ikhlas adalah kata yang sering diucapkan, namun paling sulit dirasakan. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak memerlukan tepuk tangan. Ikhlas bekerja di wilayah paling dalam dari hati manusia, tempat niat disembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ketika ikhlas hadir, hati berhenti bertanya, apakah aku dihargai? Dan mulai tenang dengan satu keyakinan, Allah Maha Melihat. Banyak kegelisahan lahir bukan karena beratnya amal, tetapi karena beratnya harapan kepada manusia. Kita berharap dimengerti, dihargai, dibalas, diakui. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati pun terluka. Ikhlas datang untuk memutus ketergantungan halus itu. Ia mengajarkan bahwa cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang menilai, dan cukup Allah yang membalas. Ikhlas bukan berarti tidak peduli, melainkan tidak menggantungkan ketenangan pada respon manusia. Hati yang ikhlas tetap berbuat baik meski tidak dipuji, tetap tulus meski disalahpahami, tetap lurus meski sendirian. Ada ketenangan yang aneh namun indah di sana, karena hati tidak lagi sibuk menjaga citra, hanya sibuk menjaga niat. Dalam ikhlas, hidup menjadi lebih sederhana. Beban batin berkurang karena tidak semua hal harus diperjuangkan di hadapan manusia. Cukup diperjuangkan di hadapan Allah. Di titik ini, hati merasakan kebebasan yang jarang dimiliki. Bebas dari penilaian, bebas dari pembuktian, bebas dari luka yang lahir dari ekspektasi. Jika hari ini hatimu lelah oleh kebaikan yang terasa tidak dihargai, mungkin Allah sedang mengajakmu naik satu tingkat. Dari beramal untuk dilihat, menuju beramal untuk didekatkan. Karena di balik ikhlas yang sunyi, tersembunyi ketenangan yang paling dalam dan paling murni. Bab 8, Ridha, ketenangan yang tidak terguncang. Ridha bukan tentang menerima dengan terpaksa, tetapi tentang hati yang tenang meski keadaan tidak selalu sesuai keinginan. Ia adalah buah dari iman yang matang, lahir setelah hati melewati pergulatan panjang antara harapan dan kenyataan. Tidak semua orang sampai pada makam ini, karena ridha menuntut keberanian untuk mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan saat logika tidak menemukan jawabannya. Hati yang belum ridha akan terus bertanya, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa doaku belum terjawab? Mengapa jalan orang lain terlihat lebih mudah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah, namun jika dibiarkan, ia menggerogoti ketenangan dari dalam. Ridha datang bukan untuk menghapus pertanyaan, tetapi untuk menenangkan hati di tengah ketidaktahuan. Ia berbisik lembut bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Ridha tidak mematikan usaha, justru menyucikannya. Seseorang tetap berjuang, tetap berdoa, tetap berharap, namun hatinya tidak runtuh ketika hasilnya berbeda. Ada keseimbangan yang indah di sana, antara ikhtiar dan ketenangan, antara doa dan penerimaan. Hati tidak lagi keras menuntut, tetapi lembut menunggu keputusan Allah dengan penuh adab. Dalam ridha, kesedihan tidak selalu hilang, namun ia tidak lagi menyakitkan. Air mata tetap jatuh, tetapi tidak disertai protes kepada takdir. Ada rasa lapang yang sulit dijelaskan, seolah hati berkata, aku tidak mengerti sekarang, tapi aku percaya. Kepercayaan inilah yang membuat jiwa tidak terguncang, meski badai datang silih berganti. Ketika hati mencapai ridha, hidup terasa lebih damai, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena jiwa tidak lagi melawan kenyataan. Ridha adalah ketenangan tingkat tinggi, yang tidak ramai, tidak terlihat, namun sangat kuat. Dan siapapun yang merasakannya akan tahu bahwa di sanalah hati akhirnya menemukan rumahnya. Bab 9, Hati yang kembali kepada Allah. Pada akhirnya, semua pencarian akan bermuara pada satu arah yang sama, kembali. Kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih sadar. Banyak orang mengira perjalanan spiritual adalah tentang menjadi sesuatu yang baru, padahal seringkali ia adalah tentang kembali menjadi diri yang sejati. Diri yang mengenal Tuhannya, mengenal batasnya, dan tidak lagi tersesat oleh gemerlap dunia yang sementara. Hati yang kembali kepada Allah bukanlah hati yang bebas dari dosa,
tetapi hati yang tidak betah berlama-lama jauh darinya. Ketika tergelincir, ia segera kembali. Ketika lalai, ia cepat sadar. Ada rasa rindu yang tumbuh perlahan, rindu untuk dekat, rindu untuk tenang, rindu untuk merasa aman dalam naungan rahmat-Nya. Rindu inilah tanda bahwa hati masih hidup. Dalam proses kembali, manusia mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Masalah tidak lagi dianggap sebagai musuh, melainkan sebagai pesan. Ujian tidak selalu dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk mendekat. Di titik ini, hati tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku?" Kembali kepada Allah juga berarti meluruskan arah tujuan. Hidup tidak lagi hanya tentang mengejar dunia atau menghindari derita, tetapi tentang berjalan menujunya dengan sebaik-baik adab. Amal menjadi lebih bermakna, doa menjadi lebih jujur, dan kesunyian tidak lagi menakutkan. Karena hati tahu, kemanapun ia pergi, Allah selalu lebih dekat daripada yang disangka. Jika selama ini hatimu terasa gelisah tanpa alasan yang jelas, mungkin karena ia sedang rindu untuk pulang. Pulang dari kelelahan dunia, pulang dari kebisingan pikiran, pulang ke hadirat Allah yang maha menenangkan. Dan ketika hati benar-benar kembali, ia akan menemukan satu hal yang selama ini dicari. Damai tanpa syarat. Bab 10. Damai yang menetap di dalam diri. Damai yang sejati bukanlah perasaan sesaat yang datang lalu pergi. Ia bukan euforia, bukan pula kebahagiaan yang meledak-ledak. Damai adalah keadaan hati yang menetap, tenang dalam diam, kuat dalam sunyi. Ia hadir ketika hati telah berhenti berlari keluar dan memilih berdiam di hadapan Allah dengan penuh kesadaran. Inilah puncak dari perjalanan panjang yang tidak semua orang mau tempuh. Pada tahap ini, hidup tidak selalu mudah, namun hati tidak lagi mudah goyah. Ujian datang dan pergi, namun tidak mengusik pusat ketenangan di dalam diri. Karena hati telah mengenal siapa sandarannya. Ia tahu kepada siapa harus kembali ketika lelah, dan kepada siapa harus mengadu ketika dunia terasa sempit. Pengetahuan ini bukan lahir dari teori, tetapi dari perjalanan batin yang panjang dan jujur. Damai juga membuat seseorang lebih lembut kepada sesama. Tidak mudah menghakimi, tidak tergesa menyalahkan. Karena ia tahu setiap orang sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Hati yang damai tidak haus pembenaran, tidak lapar pujian. Ia cukup dengan kehadiran Allah yang senantiasa membersamai, bahkan dalam kesunyian yang paling dalam. Di titik ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan kebutuhan. Doa bukan sekadar permintaan, tetapi pertemuan. Zikir bukan rutinitas, tetapi napas jiwa. Segala sesuatu dilakukan dengan kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang menguasai dunia, tetapi tentang menata hati agar layak menghadapnya kelak. Inilah rahasia ketenangan hati yang selama ini dicari. Bukan rahasia yang tersembunyi, tetapi rahasia yang sering diabaikan. Jalan menuju hidup damai selalu terbuka, namun hanya bisa dilalui oleh hati yang mau melambat, jujur, dan berserah. Jika hari ini hatimu mendengar panggilan itu, mungkin inilah saatnya untuk benar-benar pulang dan tinggal dalam damai. Perjalanan menuju ketenangan hati bukan tentang mengubah dunia, melainkan menata batin agar tetap tenang di tengah dunia. Damai tidak datang karena hidup tanpa masalah, tetapi karena hati telah menemukan tempat bersandar yang benar. Jika ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini, maka ingatlah, selama Allah masih di hati, tidak ada kegelisahan yang benar-benar berkuasa. Semoga setiap langkah kita, sekecil apapun, selalu mengarah kepadanya. Dan semoga di sanalah hati kita akhirnya menetap dengan damai.